Yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sukamulya atau pejabat yang mewakili. Yang kami hormati perwakilan dari Puskesmas Dasalkom. Yang kami hormati tim pangan jajaran anak sekolah SMP Negeri 1 Sukamulya. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Sukamulya serta siswa-siswi yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara sosialisasi keamanan pangan sekolah SMP Negeri 1 Sukamulya dengan tema 5 kunci pemilihan dan pengolahan pangan Sukamulya 4 Agustus 2022 dengan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sukamulya atau pejabat yang mewakili. Acara ketiga, sambutan dari Ketua Panitia. Acara keempat, kegiatan pretest. Acara kelima, penyampaian materi. Acara keenam, kegiatan post-test. Dan acara terakhir, yaitu acara penutup. Untuk lebih barokahnya acara kita pada hari ini, mari kita bersama-sama membuka acara ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, acara kedua dari sambutan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah atau pejabat yang mewakili. Kepada beliau dipersilakan. Saya mewakili Bapak Kepala Sekolah merasa bersyukur dengan kegiatan ini. Mudah-mudahan kita punya wawasan pemahaman yang lebih luas lagi tentang makanan yang akan kita sajikan atau yang akan kita asup sendiri, begitu kita bisa memahaminya dengan tentu mendengarkan secara seksama nanti apa yang akan disampaikan oleh para narasumber. Mungkin hanya itu dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya menyampaikan program pada yang kita laksanakan sekarang ini adalah merupakan program pemerintah yang diselenggarakan melalui Badan POM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian Badan POM memberikan amanah kepada salah satu SMP 1 Sukamulya. Dari sekian SMP di Lombok Timur ini hanya satu SMP negeri yang ditunjuk, yaitu SMP Negeri 1 Sukamulya. Kegiatan ini akan terlaksana, tujuannya akan terlaksana apabila kita bekerja sama dari semua pihak, baik itu dari pihak Puskesmas, dari wali murid, dari komite, siswa-siswi SMP Sukamulya maupun semua stakeholder yang ada di sekolah ini bekerja sama dengan baik. Dan kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak yang ada dari Puskesmas. Terima kasih kepada Ibu Bapak Wali Murid. Terima kasih juga kepada Ibu Komite serta Ibu Bapak Guru serta anak-anak yang sudah hadir di tempat ini. Semoga kehadiran kita semua ini tercatat sebagai amal ibadah yang tidak ternilai harganya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
realisasi keamanan jajanan atau pangan sekolah. Ini adalah salah satu program nasional. Kenapa ini dimasukkan dalam program nasional, Bapak Ibu dan adik-adikku yang berbahagia? Tentu untuk menjamin asupan energi dan gizi yang baik bagi peserta didik terutama, di mana yang terlibat sini adalah semua kita, baik itu wali murid, pihak sekolah, guru-guru, dan pihak penyedia jajanan. Kita harus berkolaborasi bersama untuk bisa memenuhi ini, cek klik ini, seperti disampaikan oleh Pak Wakil Kepala Sekolah tadi. Sebelum kita mengkonsumsi makanan, yang pertama lihat kemasannya masih bagus atau tidak, atau sudah penyok atau tidak. Seringkali kita melihat minuman kale kadang-kadang penyok, jangan dikonsumsi. Lihat labelnya, produksi mana, halal tidak. Mohon maaf, kita semua muslim, nah lihat label kehalalannya. Nah itu banyak informasi yang teliti pada label itu. Ada kandungan-kandungan kadang-kadang yang tidak boleh kita konsumsi di situ. Tentu mungkin berkaitan dengan kondisi fisik kita. Ada namanya gizi, ada namanya banyak ada protein, ada vitamin, ada kalori. Namanya di sini zat-zat gizinya. Apakah baik untuk kita atau tidak, baca? Tentu berdasarkan kunjungan kita ke pihak medis atau dokter untuk memeriksakan kesehatan kita. Bu, ibu kolesterol tinggi, jangan makan ini. Nah itu maksudnya, baca label dengan seksama. Baru izin edarnya, sudah mendapatkan izin resmi dari pemerintah. Sudah ada label halalnya enggak? Nah itu izin dari BPOM tidak. Badan Pengawas Obat dan Makanan sudah mendapat izin tidak? Nah seperti itu. Itu maksudnya izin. Baru lihat kadaluarsanya. Kadang-kadang seringkali pengalaman saya pribadi, seringkali karena kita buru-buru ambil saja sampai astaga sudah lewat, kan mubazir jadinya. Sebelum membeli baca dulu. Nah itu maksudnya klik ini untuk menjaga keamanan kita dalam mengkonsumsi makanan supaya terpenuhi kualitas gizi dan energi atau asupan yang kita terima oleh tubuh kita. Kenapa demikian, Pak? Karena kalau asupan energi dan gizinya sudah maksimal, itu akan mempengaruhi kepada ini otak kita, daya pikir kita. Dengan asupan gizi yang baik, yang maksimal, tentu akan membantu daya pikir kita dalam proses belajar. Nah, adik-adik bisa tanya ini, sebelum berangkat sekolah sudah sarapan belum? Aduh, sayang sekali. Nah, sekarang saya sampaikan ibu, kebetulan ada ibu wali murid tolong ajarkan dari sekarang, sebelum berangkat sekolah, anak-anak kita supaya sarapan, Bu. Besar pengaruhnya kalau anak yang sarapan dan tidak sarapan di proses belajarnya, Bu. Berbeda sekali dia. Yang minimal mungkin kalau tidak sempat menyiapkan makanan biasanya mungkin cukup dengan susu mungkin 1 gelas, silakan sebelum berangkat nak minum ini nak. Kena seberapa harga susu 1 galon bisa 12.000. Ketimbang bapak-bapak dan ibu wali beli rokok 1 bungkus 30.000, mau dia beli sekedar susu 1 galon untuk anaknya mikir-mikir. Nah itu ibu-ibu, siapa yang menjadi wali murid, ibu wali murid? Nah, sampaikan ke bapaknya, mana warungnya kita beli susu untuk anak kita. Betul, Bu. Iya, sayang sekali karena akan berbeda kualitas prestasinya nanti antara anak-anak yang membiasakan diri sarapan pagi sebelum berangkat sekolah daripada tidak pernah sarapan sebelum berangkat sekolah. Kelihatan sekali itu. Bisa ibu lihat di nilai mata pelajaran pertama. Biasanya jam pelajaran pertama itu apa? Lihat nilainya di sana. Bagus tidak? Yakin
mungkin saya tidak bagus Bu. Mungkin kalau pelajaran kedua, ketiga karena dia jajanan mungkin sudah ada subat, mungkin bagus prestasinya. Itu salah satu contoh. Tolong sekali lagi adik-adikku, kalau tidak biasa sarapan baik, biasakan diri. Nah, dalam konsumsi asupan ada kata-kata 4 sehat, 5 sempurna. Siapa yang bisa menyebutkan adik-adik apa-apa itu? 4 sehat, 5 sempurna, 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, dan 5 apa? Masa SMP tidak tahu? Itu pelajaran SD itu. Bahkan TK dari TK sudah diperkenalkan. Pertama ada nasinya, ada karbohidrat. Kedua ada sayur. Ketiga ada lauk pauk. Keempat buah. Itu maksudnya. Loh, dok, kita biasa makan buah Pak. Lah mana-mana pun dijaga anak pauk, jaga biasakan diri. Tetapi ini ada pembaruan dari pola makan. Sebaiknya sebelum makan buah dulu, baru boleh makan. Tapi kalau yang dulu kita makan dulu baru makan buah ya, itu terbalik itu. Seharusnya buah dulu. Mana-mana pun saya ke sekolah, mana-mana pun juga sekolah baru makan nasinya. Bab yang kelima apa? Sempurnalah dia pola makan kita kalau sudah 4 sehat, 5 sempurna. Jadi apa yang saya sampaikan mungkin tidak pas di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf, karena sesungguhnya kesempurnaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekiranya tidak berkenan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada perwakilan dari Puskesmas Daselotong atas materi yang sudah disampaikan. Selanjutnya untuk materi yang kedua yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Bakariyadi, tim dari Pangan Jajanan Anak Sekolah SMPN 1 Sukamulya. Kepada beliau dipersilakan. Cek klik atau singkatan dari klik. Apa kepanjangan klik itu tadi? Pintar. Apa yang sudah disampaikan narasumber sudah masuk. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, bahwa kita yang hadir ini diharapkan menjadi agen ya untuk keamanan pangan khususnya di sekolah kita. Jadi kalau Bapak Ibu wali murid, jadi apa yang kita terima di kesempatan ini untuk disampaikan, kalau perlu ya nanti disebarluaskan ke media massa, karena salah satu dari sasaran atau tujuan kegiatan kita ini adalah begitu. Jadi menyebarluaskan tentang informasi keamanan pangan. Nah, oleh sebab itu ya, nanti mudah-mudahan kita semuanya ini bisa mendownload aplikasi BP POM Mobile. Gambarnya seperti ini ya. Tinggal dicari di Play Store, klik BP POM Mobile, BP POM Mobile. Nah, di sana nanti ada beberapa aplikasi, ada scan. Saya sudah coba tadi, tinggal diklik scan itu, ada barcode di setiap produk itu. Nanti di sana informasinya tentang makanan tersebut bisa kita lihat. Jadi sekali lagi nanti minimal ya cek klik ini kalian praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari sebelum membeli makanan, cek klik dulu.
cek kemasannya, cek labelnya, informasi tentang kandungan daripada makanan tersebut. Ada Anda surat izin edarnya dan lihat tanggal kadaluarsanya. Sekali lagi ya, karena itu yang penting. Selanjutnya mari kita masuk kepada materi inti tentang 5 kunci keamanan pangan, pengolahan pangan sekolah. Lanjut. Jadi masalah keamanan pangan di sekitar kita, yang pertama itu adalah cemaran mikroba. Ini disebabkan rendahnya kondisi higiene dan sanitasi. Higiene itu berkaitan dengan kesehatan badan, kalau sanitasi itu berkaitan dengan lingkungan. Kemudian yang kedua, cemaran kimia disebabkan karena kondisi lingkungan yang tercemar. Bagaimana kita harus memilih jajanan supaya apa? Supaya hal adalah kita menjaga kesehatan kita sendiri, ya, untuk menjaga kesehatan. Jadi jangan jajan sembarangan. Apa yang harus kita lakukan sebenarnya? Dari awal video sampai di stop tadi, sebenarnya itu menunjukkan 5 kunci yang tersisa yang disisakan sama Pak Guru Bakar tadi. Ibu Guru dikasih 5 kunci, banyak kuncinya jadinya. Ya, Pak Guru Bakar tadi sudah menjelaskan ada 5 kunci untuk makanan. Kemudian sekarang sisa adalah 5 kunci untuk memilih makanan. Mohon maaf Pak. Ya, terima kasih. Ya, 5 kunci memilih makanan itu bisa kalian anak-anak lihat di depan. Ada nomor 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 kunci. Yang pertama adalah kenali panganan aman. Kita harus mengenal makanan yang mau kita makan itu aman tidak. Ya, dari apanya? Kebersihannya, ya, kesehatannya, dari rasa dan yang banyak. Kita mengenali bahwa makanan itu aman. Yang kedua, beli panganan yang aman. Kita sudah kenal aman tidak, maka baru kita beli. Kalau tidak aman, jangan dibeli. Ya, hindari dulu. Kemudian yang ketiga, kita labelnya. Ada label yang tertera. Dalam setiap kemasan makanan itu ada labelnya yang sebenarnya sudah dijelaskan di situ. Kalau kita bijak, maka kita akan bisa mengatakan tidak untuk membeli kalau di kemasannya itu kita tahu bahwa itu adalah kurang sehat. Yang keempat, itu adalah jaga kebersihan. Kalau ini adalah sudah lazim, sudah biasa untuk menjaga kebersihan. Minimal ketika mau makan, kita mencuci tangan sebelum kita memegang makanan. Ini mungkin di kelas sering ibu guru mengatakan kalau yang pelihara kuku, tolong potong kukunya. Itu sering saya bilang. Kenapa? Kuku itu dalam agama kita sunnah untuk kita memotongnya. Karena apa? Itu adalah nanti tempatnya berkumpul penyakit. Jadi sunnah untuk kita membersihkannya. Jadi yang tadi jaga kebersihan. Paling tidak kita mencuci tangan sebelum makan. Coba diingat-ingat di rumah ya. Punya adik enggak? Punya. Tahu ketika dia bisa merangkak, bisa berjalan? Tahu? Sering tidak adiknya itu sakit perut? Sering tidak? Mencret? Sering tidak? Tidak memperhatikan. Kalau yang tidak tahu berarti ya tidak pernah membantu ibunya menjaga adik di rumah. Biasanya adik-adik yang masih kecil, yang balita, yang baru belajar merangkak, baru belajar berjalan, itu semua dipegang. Iya kan? Semua dipegang. Pegang tanah, pegang barang apa segala macam. Kemudian tangannya masuk mana? Mulut. Wajar tidak ada sakit perut? Wajar. Iya. Karena benda-benda yang dipegang itu adalah benda yang tidak bersih. Ya. Nah, kemudian yang terakhir di situ dikatakan catat dan laporkan apa yang ditemui. Di dalam video tadi ada tidak yang kelima? Catat dan laporkan apa yang ditemui. Ya ada. Ada. Yang mana? Orang. Kuman-kuman itu. Ya, apa lagi?
Ya, cintai khususmu nanti. Beli apa kalau cintai khususmu? Boleh, ya. Tapi jangan kebanyakan. Sesuatu yang kebanyakan atau berlebihan tidak akan ada efeknya yang bagus. Ya. Nah, pada tidak di sini untuk anak-anakku semuanya. Jadi lebih bijak untuk tubuhnya sendiri. Ya, mengkonsumsi makanan itu harus pilih. Ya, harus memilih dari segi kebersihan. Ingat di situ ada kata ceklik kemasan. Berarti maksudnya apa? Lihat. Apanya yang perlu kita lihat? Kemasannya. Jadi bukan melihat buka botolnya udah ada isinya apa? Nah, ya. Jadi lihat, baca ya. Jangan malas membaca. Dibaca. Kira-kira kalau kita beli sehat tidak? Dan makanan biasanya harga tidak memungkiri rasa. Ya, harga tidak memungkiri rasa biasanya. Jadi ketika kita membeli makanan, kita harus paling tidak bisa membaca apa komposisi yang ada pada makanan dan minuman tersebut. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa isinya apa sih, komposisi yang isinya itu nanti akan kita bisa baca, ada BTP-nya. Kalau dalam pelajaran biologi IPA ya, nanti di kelas 8 yang kelas 8 akan dapat, itu namanya zat aditif. Zat aditif itu adalah zat tambahan pada makanan. Apakah boleh? Boleh. Ada dua macam masalahnya di sini. Ada yang alami, ada yang buatan. Yang alami ya jelas akan boleh banget. Tapi kalau yang buatan gimana? Pak Guru Bakar jadi sudah menjelaskan. Semasih batas wajar yang dianjurkan masih boleh. Apa sih yang ada di sini? Zat tambahan tadi itu apa saja coba? Manis. Satu. Manis. Dua. Tiga. Pengawet. Empat. Ada 4 banyaknya. Apa? Perasa. Ya, perasa. Pemanis, pewarna, pengawet, perasa. Ada semua di sini. Ya, ada. Ya, nah sekarang nanti kita bisa membedakan warna alami dengan warna yang buatan. Kira-kira nih warna merah dari apa nih? Balado. Ya? Alami atau buatan kira-kira? Buatan. Ya, karena yang buatan cenderung dia lebih cerah Ya. warnanya, lebih menarik. Karena di sini tujuan sebenarnya untuk pemberian zat tambahan atau zat aditif itu adalah untuk memperbaiki sebenarnya. Memperbaiki apa? Tampilan, memperbaiki rasa, memperbaiki supaya bisa dia tahan awet, tapi jangan sampai berlebihan. Yang pemanis, pengawet, kemudian apa lagi tadi? Perasa, pewarna, itu semua ada yang alami. Ada. Ya, kita menggunakan bahan-bahan yang ada di alam. Ada tidak? Sekali lagi guru tanya, ada BTP-nya tidak? Ada. Kalau boleh Bu Guru bertanya sama Bu Guru, ada tidak kira-kira? Ada. Ada. Mana? Ini alami. Ya. Alami. BTP-nya adalah alami. Apa? Garam. Itu alami BTP. Pemberi rasa kan? Kemudian mungkin ditaruh MSG. Iya, nah mungkin tidak lawan jualan. Tapi itu bukan alami. Ya, tolong yang di belakang. Jadi MSG itu adalah micin. Ada miwon, ada ya masako itu termasuk MSG dia. Ibu Guru menghimbau ya untuk anak-anakku semuanya, kalian ini adalah sebagai kader, jadi kalian sebagai pion terdepan untuk bisa mengajak teman-temannya membeli makanan jajanan yang sehat, baik di sekolah maupun di rumah. Bukan hanya di sekolah saja, tetapi di rumah. Mulailah dari keluarga sendiri. Ya. Yang kedua, tolong bijaksana dengan tubuhnya sendiri. Beli makanan yang sehat. Biasakan diri dengan cek yang tadi itu, ya.
biasakan diri. Sehingga apa? Paling tidak kita bisa menjaga kesehatan kita sendiri. Ya, mungkin dari Ibu Guru itu yang bisa Ibu Guru sampaikan. Jika ada salah, mohon maaf dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Selanjutnya yaitu menutup dengan berakhirnya acara kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama menutup acara ini dengan membaca hamdalah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.